Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah. Baiklah, kali ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran tentang pusat perlawanan di Pulau Tengah, tepatnya itu di Kerinci. Baik, jangan sampai di skip videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita, ada baiknya kita mengisi absen terlebih dahulu. Bagaimana hari ini? Hadir semua ya? Baik, kalau hadir semua, terima kasih ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pusat perlawanan di Pulau Tengah, yaitu tepatnya di Kabupaten Kerinci ya. Di sini nanti kita akan membahas tentang kapan pusat perlawanan ini terjadi di desa Pulau Tengah itu, dan bagaimana itu terjadi, dan bagaimana latar belakang itu, kenapa bisa terjadi dan kenapa gitu. Dan tujuan ini adalah untuk menambah wawasan kita sebagai siswa. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasannya ya. Kita akan bahas latar belakangnya dulu. Kolonialisme di Pulau Tengah merupakan kolonialisme terbesar di Kerinci dan memakan waktu yang cukup lama serta menelan korban yang tak berdosa. Catatan sejarah menyebutkan kolonialisme di Pulau Tengah menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun. Imperialisme ini ke Indonesia dengan perbekalan organisasi yang rapi, persenjataan yang lengkap, serta membuat orang-orang yang berada di wilayah terpencil seperti Kerinci merasakan ketakutan. Dan pada tahun 1903, Belanda menuju Kerinci dari 3 jurusan, yaitu dari Muko-Muko, Indrapura, dan Jambi. Beberapa perlawanan dilakukan di berbagai daerah seperti di Kota Limau Sering, Sikungkung, dan Rawang. Serdadu Belanda pada prinsipnya terjadi setelah diawali dengan undangan untuk peperangan oleh masyarakat Pulau Tengah tersendiri. Pulau Tengah kepada pihak Belanda dan tokoh-tokoh adat, Hulu Balang, serta masyarakat Pulau Tengah merasa sangat tersinggung atas sikap pemerintahan Belanda tersebut. Akibat hal tersebut, Pulau Tengah mengirimkan surat undangan. Lalu tokoh-tokoh masyarakat melakukan rapat untuk berlangsungnya peperangan Pulau Tengah dengan Belanda yang dilaksanakan di Masjid Tua Pulau Tengah. Rapat tersebut dipimpin oleh Haji Ismail dengan orasinya yang membuat semangat masyarakat Pulau Tengah membara demi membela mempertahankan agama dan tanah air. Lalu undangan tersebut dikirim kepada pihak Belanda. Pihak Belanda yang menerima tawaran dan undangan berperang yang ditawarkan oleh pejuang Pulau Tengah, tidak disangka para kolonial Belanda meminta agar para pejuang Pulau Tengah meletakkan senjata dan meminta agar bekerja sama dengan pihak Belanda. Seakan isi tantangan surat tersebut tidak dihiraukan oleh Belanda. Lalu surat tersebut dibalas kembali oleh pihak Pulau Tengah yang menolak tawaran dari Belanda tersebut dengan mentah-mentah. Mendengar hal tersebut, pihak Belanda pun langsung mempersiapkan pasukan tempurnya untuk menyerang Pulau Tengah. Hal ini disangka terjadi ada beberapa penduduk pribumi yang terhasut oleh Belanda agar membantu penyerangan tersebut dan menyelidiki jalan yang baik untuk penyerangan. Penyerangan oleh pihak Belanda pun dilancarkan oleh 2 arah, dari arah utara dan arah timur, melintasi Danau Kerinci. Dari arah benteng Lubuk Pagar, para pejuang juga telah mempersiapkan jebakan untuk kolonial Belanda yang hendak memasuki Pulau Tengah. Jebakan yang terbuat dari bambu. Pihak perjuangan Pulau Tengah juga mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang Sungai Buai dan di pinggir Danau Kerinci. Dengan kekuatan maksimal, Belanda terus menggempur benteng pertahanan Pulau Tengah. Benteng Pulau Tengah dapat dirobohkan. Lalu Belanda melancarkan serangan dengan sasaran Lubuk Pagar menuju Dusun Baru, sehingga para Hulu Balang dan para pejuang Pulau Tengah banyak yang menjadi korban. Dalam tataran ini, Masjid Keramat Pulau Tengah yang dipimpin oleh ulama dijadikan pusat perlawanan dalam peperangan melawan Belanda.
Benteng utama dalam perlawanan ini adalah Masjid Keramat Pulau Tengah. Di sana tidak hanya dibentengi secara fisik atau kekuatan, juga membentengi mental pasukan yang ikut mengadakan perlawanan. Benteng ini dipimpin oleh Haji Ismail dan Haji Hussein yang sekaligus mengkoordinir seluruh benteng yang ada, sehingga Masjid Keramat menjadi markas besar dalam perlawanan tersebut. Seperti perlindungan orang yang tidak mampu berperang, tempat merumuskan strategi, tempat berkumpulnya laskar, sampai kepada tempat bagi orang-orang yang terluka. Benteng-benteng yang dibangun cukup efektif untuk menghadang pasukan Belanda yang menggunakan senjata ringan seperti pedang, pistol, dan senapan. Akan tetapi tidak efektif untuk melawan senjata berat seperti meriam. Pasukan Belanda yang bermarkas di Rawang mulai menelusuri daerah kekuasaan 8 helai kain yang dipimpin oleh Kapten Bulmer, seperti Hiang, Sleman, dan Sanggaran Agung. Dari Sanggaran Agung menuju Lempur, pasukan patroli mengetahui bahwa daerah Pulau Tengah mulai memperkuat diri untuk mengadakan perlawanan. Namun, kekuatan Belanda difokuskan ke daerah Lolo dan Lempur. Pada tanggal 12 sampai 14 Juli 1903, pasukan Belanda di Rawang mengirim 2 perwira, 46 orang bawahan, dan 46 pengikut untuk menduduki Lempur untuk mengatasi perlawanan di Pulau Tengah. Pasukan Belanda mengarahkan kekuatan penuh yang ada di Kerinci untuk menyerang daerah Masjid Keramat yang dipimpin oleh Haji Hussein dan Haji Ismail. Pasukan dari Lolo turun untuk mengepung Pulau Tengah dari arah selatan dan barat, sedangkan pasukan Zeni dari Rawang mengepung arah utara dan barat. Haji Ismail Bilal Sengak, Panglima Perang Pulau Tengah, dengan gagah berani bertempur menghadapi serdadu Belanda. Namun, jatuhnya Pulau Tengah ke tangan Belanda melalui pertempuran sengit dan paling lama dalam sejarah perjuangan Alam Kerinci, maka lambat laun Alam Kerinci terintegrasi ke dalam lingkaran administrasi Belanda. Baiklah, itulah latar belakang dari pusat perlawanan di Desa Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci, dan kapan terjadinya pada tahun 1902 ya tadi. Sekarang apakah siswa-siswanya mengerti atau tidak? Baik, kalau sudah mengerti, kita akan lanjutkan di kesimpulannya ya. Baik, diawali dari surat undangan itu tadi kan, peperangan yang menyatakan rakyat Pulau Tengah yang tidak ingin tunduk kepada Belanda. Lalu mendengar hal tersebut, pihak Belanda pun langsung mempersiapkan pasukan tempurnya untuk menyerang Pulau Tengah. Hal itu disangka terjadi ada beberapa penduduk pribumi yang terhasut oleh Belanda agar membantu penyerangan dari 2 arah tadi kan. Dan ini dipusatkan pada Masjid Keramat Pulau Tengah yang dipimpin oleh ulama, dijadikan pusat perlawanan dalam peperangan melawan Belanda. Benteng utama dalam perlawanan ini adalah Masjid Keramat Pulau Tengah. Hanya dibentengi secara fisik atau kekuatan, juga membentengi secara mental pasukan yang ikut mengadakan perlawanan. Benteng ini dipimpin oleh Haji Ismail dan Haji Hussein. Lambat laun, benteng Pulau Tengah dapat dimasuki oleh Belanda, dan terjadinya peperangan itu. Haji Ismail dengan gagah berani menyerang pasukan Belanda, dan akhirnya Pulau Tengah masuk dalam lingkaran administrasi Belanda, dan Belanda dapat menduduki Pulau Tengah. Bagaimana? Apakah sampai di sini mengerti semuanya? Baik, kalau mengerti, Bapak akan lanjutkan minggu depan. Minggu depan itu kita akan membahas tentang perkebunan yang ada di sejarah perkebunan yang ada di Kerinci ya. Baik, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih.